Halo teman-teman, balik lagi di Honda Cengkareng. Dan kali ini di samping saya ada Vario 125. Mungkin agak sedikit mirip ya dengan tipe Vario 150. Namun untuk Vario 150 kini sudah nggak diluncurin oleh Honda. Kenapa? Karena ya seperti yang teman-teman tahu, Honda sudah meluncurkan tipe Vario terbaru, yaitu Vario 160 yang sudah kita ulas di sesi video sebelumnya ya. Oke teman-teman, kenapa sih di sini saya bakalan mengulas Vario 125? Tentunya di Vario 125 ini ada perbedaan ya. Langsung aja kita ulas biar nggak penasaran. Oke teman-teman, kita langsung ulas dari bagian atas. Mungkin kalau dari segi bodi ya atau modelnya itu memang menyerupai Vario 150. Pasti teman-teman sudah tahu dong, karena memang Vario 125 dengan Vario 150 dia selalu nggak berbeda jauh untuk dari bentuk bodinya. Paling hanya berbeda fitur, warna, dan masih banyak lagi. Dan kali ini kenapa saya mereview Vario 125? Warnanya nih teman-teman. Ini warnanya adalah yang saya ulas warna putih doff. Untuk yang sebelumnya Vario 125 itu nggak ada warna putih doff, dan sekarang ada warna putih doff juga ya kan. Untuk warnanya itu lebih bagus dan mungkin lebih cocok di tipe Vario 150 ya. Tapi sayang banget untuk tipe Vario 150 sekarang sudah nggak diluncurkan lagi, digantikan dengan tipe Vario 160. Nah, perbedaan di tipe Vario yang ini dengan tipe Vario yang 160 tentunya dari segi kepala sudah terlihat agak sedikit berbeda di area sini ya. Ini agak sedikit berbeda di area sininya. Dan terus di cover FR topnya tentunya sudah beda banget, karena untuk tipe Vario 160 untuk cover FR topnya dia menyerupai windshield ya, jadi agak sedikit ke atas. Ini teman-teman, untuk Vario 160 kan reflektornya itu terlihatnya masuk ke dalam ya, jadi seolah-olah ada dua reflektor antara atas sama bawah, padahal itu sebenarnya satu, hanya tertutup dengan cover saja. Nah, dari segi samping juga berbeda banget. Pasti teman-teman juga udah melihat banget perbedaan di Vario 160 dengan Vario 125 ini. Dari bodi sampingnya sudah terlihat kalau untuk Vario 160 itu lebih besar, dan untuk Vario 125 ini seperti ini. Teman-teman pasti udah sering lihat ya di jalanan ya. Terus untuk dari spakbor, kalau Vario 160 itu spakbornya ada di bawah. Tapi kalau untuk Vario 125 dia spakbornya masih di atas ya. Jadi sama kayak yang sebelumnya. Dan untuk ini yang berbeda di Vario 125 sekarang nih teman-teman ya, untuk yang tipe sekarang itu kalipernya itu menggunakan tipe Tokicho nih teman-teman. Yang sebelumnya kan kita menggunakan kaliper Nissin, dan sekarang untuk Vario 125 menggunakan kaliper Tokicho. Untuk Vario 125 ini nggak ada tipe yang ABS ya teman-teman ya. Jadi untuk tipe ABS ini dikhususkan untuk tipe Vario 160. Untuk velgnya sendiri, bagian depan dia berukuran 1,85 inci dibalut dengan ban berukuran 80/90 strip 14 untuk bagian depan. Jadi untuk roda depan, velg dan bannya ini lebih kecil ya dibanding Vario 160. Tentu saja karena memang cc-nya pun lebih kecil untuk Vario 125 ini. Terus dari spionnya nih teman-teman, ini kemarin untuk tipe yang ini mungkin teman-teman banyak berkomentar kalau spionnya itu tinggi banget ya. Nah, di Vario 160 akhirnya diaplikasikan untuk spionnya itu lebih pendek nih. Itu sesuai selera teman-teman masing-masing ini. Lalu teman-teman dari step floornya, dia modelnya masih sama sih, rata. Di Vario 160 pun untuk step floornya dia rata juga. Yang berbeda adalah motif di atasnya nih teman-teman. Kalau Vario 125 ini di atasnya ada motif-motifnya, tapi kalau untuk Vario 160 dia hanya titik-titik aja, tapi untuk fungsionalnya sama, dia juga agak
kesat juga ya teman-teman ya. Untuk bodinya nih teman-teman. Nah, ini yang berbeda di Vario 125 Advance ini, dia menggunakan emblem nih teman-teman ya. Selain warnanya ini putih doff, dia juga menggunakan emblem. Jadi ini adalah pengaplikasian dari Vario 150 nih teman-teman. Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa Vario 160 ini ternyata sudah tidak diluncurkan oleh Honda nih teman-teman, karena sudah digantikan dengan Vario 160. Jadi untuk beberapa komponen yang ada di Vario 150 itu diaplikasikan ke Vario 125. Salah satunya emblem ini nih teman-teman ya. Lalu untuk grip railnya, dia masih sama ya untuk grip railnya, cuma berbeda dengan tipe Vario 160. Kalau tipe Vario 160 gripnya di belakangnya ini nggak meruncing kayak gini ya, nggak lancip ya, jadi lebih terlihat sporty. Dan ini juga mengikuti dari stop lamp belakang sebenarnya, mengikuti stop lamp belakang agar serasi juga sih. Dan bodinya ini kan agak lancip kayak gini ya, dan nggak terlalu cembung ke luar sih. Nah, kalau untuk Vario 160 sendiri dia gede dan meruncing ke belakang. Untuk saringan udaranya teman-teman, ini untuk tipe Vario 125 beberapa generasi itu masih menggunakan model saringan udara yang serupa ya teman-teman. Biarpun ada beberapa kode part yang berbeda dari tipe ke tipe, namun untuk modelnya masih sama seperti ini ya teman-teman ya. Lalu untuk bagian CVT-nya, nah ini sekarang untuk Vario 125 dia tidak menggunakan kick engine atau engkolan. Jadi teman-teman perlu diperhatikan nih, kalau misalnya baterainya sudah mulai low, tegangannya udah mulai turun, mungkin perlu diperhatikan, takutnya nanti mati di jalan, nggak bisa dinyalain ya teman-teman ya. Lalu untuk lampu belakang ini sudah terlihat beda banget nih teman-teman dengan Vario 160 ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat kalau Vario 160 itu lampu belakangnya ya lebih sama-sama sporty sih sebenarnya, cuma berbeda aja untuk modelnya ya teman-teman ya. Mungkin sekilas sih agak mirip, cuma berbeda. Untuk knalpot ini mungkin teman-teman sudah paham banget ya dari segi knalpotnya. Ini di Vario 125 dan Vario 160 itu udah berbeda ya teman-teman ya. Ini knalpotnya udah berbeda dengan Vario 160. Dan radiatornya, kalau radiator mungkin agak mirip-mirip gimana gitu ya kalau untuk bagian radiator. Untuk velg belakang ini berukuran 2,15 inci ya teman-teman, dengan dibalut ban berukuran 90/90 strip 14. Jadi untuk roda belakang ini memang jauh lebih kecil dibanding dengan Vario 160. Mungkin karena memang Vario 160 itu cc-nya lebih gede, jadi untuk rodanya pun pasti menyesuaikan lebih gede juga ya teman-teman. Lalu untuk joknya juga sedikit berbeda, tidak terlalu detail sih berbedanya, cuma sedikit aja berbeda, tapi kenyamanan tetap diunggulkan oleh Honda untuk tipe motor Matic-nya ini. Untuk bagasinya kapasitasnya masih sama seperti yang sebelumnya, jadi helm masuk, dan untuk tangkinya dia masih sama berkapasitas 0,5 liter. Cuma model-modelnya ya berbeda dengan tipe Vario 160, karena tipe Vario 160 untuk bagian cover tangkinya itu rata, sehingga dia nggak terlalu banyak lekukan ya dibanding Vario 125 yang ya banyak model-model lekukan gitulah, buat menambah menarik gitu loh. Dan yang berbeda adalah bagian dashboardnya, karena untuk dashboardnya di Vario 160 itu pasti teman-teman udah tahu untuk laci di dashboard itu lebih dalam dan terdapat USB charger. Dan kalau tipe 125 ini lacinya ya nggak terlalu dalam sih, karena memang bodinya kecil jadi lacinya nggak terlalu dalam. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video review Vario 125 ini. Dan memang Vario 125 ini banyak menyongsong
bagian-bagian di Vario 150. Jadi karena Vario 150 sekarang udah nggak diluncurkan oleh Honda atau nggak dikeluarkan oleh Honda, beberapa bagian di Vario 150 akhirnya dipasang ke Vario 125 nih teman-teman. Karena Vario 150 sekarang sudah digantikan dengan Vario 160 teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.